Jadi potensi manusia itu dilahirkan dengan potensi ada hati, ada akal, ada indera, dan ada organ. Ya sekarang yang penting kita mengembangkan potensi, kita optimalkan, kita budayakan perilaku kepedulian, respon, respek dan tanggap itu terbangun. Itu dalam satu komunitas nggak ada orang yang khawatir kelaparan. Kalau perilaku respon, respek, tanggap dan peduli itu menjadi bagian dari kehidupan kita nggak khawatir kebodohan kita terhadap sesuatu yang kita nggak tahu, maka karena respon nggak ada orang yang membuli. Kalau kita ingin tahu ini jawabannya gimana, cara memecahkannya gimana, temannya akan memberikan solusinya. Tapi kalau individual yang dikembangkan, persaingan apapun kemasannya, persaingan sehat apa persaingan setan apa persaingan iblis, podo wae kan gitu loh ya. Kasih gregetan sih. Karena terlalu banyak kita melihat kecarut marutan ya, di depan mata ini kan terbawa arus. Maaf. Beribu maaf. Jadi kita tuh salah kaprah memahami sampai jadi motivator supaya iming-imingi duit okeh, itu metode merusak mental. Karena Gross National Product GNP sebuah negara diukur oleh ekonomi, budaya enggak diperhatikan, kemudian pendidikan enggak, karena barometernya adalah ekonomi. Akhirnya kalau mau menggemburkan kemandirian pangan itu enggak berani. Sebab kalau setiap rumah tangga itu memiliki kemampuan kemandirian dan kedaulatan pangan, kemandirian itu berarti kemampuan seseorang mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan lingkungannya dapat diberdayakan. Kalau kedaulatan berarti kemampuan seseorang dalam bersikap rasional dan nalar yang dihubungkan dengan regulasi atau aturan, mampu menyikapi, pasti sebuah komunitas akan kelimpangan. Kalau setiap orang itu membuat lombok, nandur lombok sendiri, nandur sayur sendiri, mall nggak ada yang datang. Orang berpikir lebih sederhana. Kalau orang ekonomi, jangan pernah berpikir sederhana, tapi berpikirlah kamu itu memiliki baju yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Kalau kamu semakin baik, semakin mahal, maka perolehannya negara akan semakin baik. Kan begitu kalau kita ngomong tentang ekonomi. Contoh kan begitu. Tapi bukan berarti saya bertentangan dengan pemerintah. Enggak. Saya cuma membongkar paradigma berpikir kita. Jadi sering penawaran-penawaran supaya ketercukupan, udah yang kita bangun mental. Intinya mental itu sehat, spiritual itu peduli, ruhnya di kepedulian. Iman, ruhnya di aksi, di pembuktian. Iman kepada hari akhir, intinya kamu berarti menghadapi fakta. Kalau kamu itu santri SMP, ya fakta itu kamu hadapi.
Dunia itu proses, lahir sampai meninggal ini proses. Ada tahapan, ada tahapannya, ada sekuensialnya masing-masing. Wah, gak dong wena iki ya. Jadi ada tahapannya, gitu ya. Ada dimensinya masing-masing. Jadi kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf. Ciri orang beriman tadi kan pembuktian, kemudian menghadapi fakta, yang kedua, kemudian yang ketiga ya'muruna bil ma'ruf. Perilakunya adalah perilaku kearifan. Perilaku mengenal. Perilaku di antara kita, di antara kalian, kehidupan ini hidupan yang harmonis karena saling mengenal. Bil ma'ruf itu orang mengatakan arif, tapi intinya mengenal loh ya. Walaupun kamu nggak kenal, miliki perilaku mengenal, tapi bukan sok kenal, beda. Jadi kalau kamu ketemu orang baru atau ketemu teman, kuatkan senyum, itu kan perilaku mengenal. Kemudian kalau kamu nggak tanya, kamu nggak bisa, kamu bertanya, itu perilaku mengenal, perilaku ampunan, perilaku mengenal. Ustadz, saya kok nggak tahu itu maksudnya apa Ustadz, itu perilaku mengenal. Kalau perilaku sok kenal itu kan beda, arogan gitu ya. Jadi perilaku mengenal, arif. Kalau ada orang baru karena kita nggak kenal, sopo towi, enek cah anyar, nggak mau tanya, cemburu terus, ditanya nggak jawab, sopo towi. Enek wong sok banget orang baru itu, nah, itu nggak arif itu kan. Itu artinya kan karena kita nggak kenal, maka memiliki perilaku kenal. Kalau kita itu ingin dalam perilaku mengenal, wes tok mesti untuk pahala, nggak usah golek ganjaran untuk pahala. Kalau ada orang baru kamu senyum, monggo Pak, gitu. Senyum, salam, itu perilaku mengenal. Itu akan memberikan dampak energi Anda untuk belajar lebih baik. Kamu akan merasakan, kamu menjadi pemalas, tiba-tiba kok menjadi sregep itu. Ikatannya mahabbah, kasih sayang. Kemudian yang keberapa ini? Kelima, keempat, perilaku wa yanhuna 'anil mungkar. Jadi orang yang soleh itu adalah perilaku yang menggunakan akal. Yang tadi mengenal, menjadi pendengar yang baik, itu berarti perilaku mengenal. Kalau kamu diajar oleh ustadz, kamu memperhatikan, itu perilaku mengenal. Itu perilaku mengenal. Kalau ada orang berbicara, kamu mendengar, itu perilaku mengenal. Kecuali kalau rasan-rasan, gak usah dirungokne, begitu ya. Itu mendengar, kemudian melihat, itu perilaku yang mengenal. Kemudian perilaku yang menggunakan pemikiran. Jadi kalau kamu itu ngrungokke, itu perilaku mengenal. Tapi kalau kamu mungkar, ngrungokke, ditakoki, "Nduk, apa yang dimaksud botani, Nduk?" Umpamanya begitu. "Hah? Apa dah? Apa botani tadi yang saya jelaskan tadi? Kapan dah? Tadi yang saya berdasarkan nggak tahu dah. Lah kamu tadi dengar?"
Jadi kalau kamu itu ikut pelajaran itu adalah perilaku ma'ruf, perilaku mengenal, mencermati dan memperhatikan, kemudian wa yanhauna 'anil munkar itu menggunakan pemikiran. Kamu gak mengenal saat kamu masuk kelas plek langsung kan gitu. Itu mengenal. Maka kita supaya menjadi kuntum khairu ummah ukhrijat linas. Ini orang jangan dipotong di sini dong. Kalau dipotong di sini arogan. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Kamu menjadi manusia yang terbaik. Nanti dulu masih ada lanjutannya. Ya ini untuk memiliki perilaku yang soleh gitu loh. Tu'minu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minu billah wal yaumil akhir. Itu berlaku untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang baik. Itu ya saya kira. Jadi potensi manusia itu dilahirkan dengan potensi ada hati, ada akal, ada indera, dan ada organ. Tadi ya, ini sambil kesimpulan. Kemudian hati itu adalah penetap tujuan yang menjadi pengendali adalah hati itu. Jadi penetap yang bertempat tinggal itu yang kita tempatkan di dalam hati, itu yang kita tempatkan. Apa? Pembuktian iman, bangun kebersamaan, kekeluargaan, itu iman. Prakteknya bertanya kalau nggak tahu, senyum, sapa, salam. Ini adalah perilaku-perilaku mengenal. Itu yang ditetapkan di dalam hati. Hindari bulian, suka mengolok, suka menilai orang lain, kelompok lain. Rasan-rasan, ini res-res, ini kalau boleh saya dengan sangat-sangat hindari. Apalagi jika ini sudah ustadzah, apalagi mutlak. Apa mulai di kantor membicarakan orang lain, apa mulai santri ini kejelekannya, hindari yang sehebat-hebatnya. Jungkel-jungkelo hindari. Itu berarti nggak akan ada kemajuan sama sekali. Sebuah komunitas akan hancur dan tidak mungkin berkembang dan pasti menuju innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nggak begitu sih mati. Nah, rajiun kan mati ini selamat begitu loh ya. Itu adalah saat nggak ada komunikatif, nggak ada komunikasi yang komunikatif, nggak ada musyawarah yang bil hikmah. Sebuah komunitas tunggu hancurnya saat komunikasinya tidak komunikatif, komunikasi tapi untuk pembenaran bukan kebenaran. Banyak manusia bergerak pembenaran bukan kebenaran. Sekali lagi, sebuah komunitas akan bercirikan baik dan berkembang itu dah komunikasi yang komunikatif, musyawarah bil hikmah, musyawarah dengan hikmah. Kemudian perilakunya adalah uswah, keteladanan, dharma, rasional yang berhubung dengan hati nurani, dan dharma, budi, maaf, tadi budi, kemudian dharma, kepedulian, respon, respek, dan tanggap. Uswah, ruhnya di keteladanan, budi di nalar dan rasional, kemudian dharma di kepedulian, empati, orang mengatakan demikian, empati.
Maka kalau kita ngomong suatu pendidikan, memang ada kepala sekolah, bagian kontrol perencana membuat sebuah kegiatan harian, mingguan, bulanan, kemudian dibantu dengan bendera biasanya begitu, kemudian diserahkan kepada waka menerjemahkan, dipitati dalam bentuk sub bidangnya, kemudian menerjemahkan dalam bentuk anggaran, merencanakan anggaran, kemudian proses-proses dikumpulkan kembali untuk diterjemahkan dalam bentuk anggaran biaya operasional. Inilah bendahara. Jadi yang rancang kegiatan, katakanlah di manajemen topnya, tapi saya prosesnya nggak ngomong ya, sebenarnya prosesnya juga nggak begini. Prosesnya pasti komunikasi dan musyawarah itu mutlak gitu ya, kalau ini menunjukkan keharmonisan, bukan single factor begitu ya. Kalau single factor itu biasanya kita merencanakan sesuatu, kemudian kita ngomandu, nasihati, nggak jalan kita ngeluh, sudah dikasih kok nggak jalan, itu karena kita nggak melibatkan sistem. Kemudian waka dan yang terlibat merencanakan anggaran, bendara menerjemahkan dalam bentuk biaya anggaran dan biaya beda. Ini yang sering di banyak komunitas nggak bisa membedakan antara neraca, untung rugi, kemudian itu biasanya nggak bisa membedakan dengan keluarnya masuk uang, bedanya neraca apa, bedanya untung rugi apa, terus apa satunya arus kas gitu. Terus keuntungan bersih kadang nggak bisa membedakan, untung rugi sudah dianggap untung bersih. Ini yang sering menjadikan banyak UKM berjatuhan karena nggak bisa membedakan ini. Kok melayunin itu anggaran ya, tapi cuman Anda perlu tahu ini begitu ya. Jadi bendara itu memitati untuk FPB from pengajuan biaya, bukan untuk anggaran gitu. Jadi ada kegiatan keseluruhan dimusyawarahke, mengelis, dipitati oleh dik bersama dengan waka, kemudian diterjemahkan menjadi anggaran. Setelah itu proses pemitatan sesuai dengan kemampuan biaya, setelah itu biaya operasional, ini katakanlah anggaran, inilah bendahara. Kemudian ada sub, katakanlah kasir, jikok di bank untuk pengajuan, kan begitu. Saat ini nggak difahami, sistem itu menjadi maut. Parahnya nek kepala sekolahnya nggak dong ini, waduh wes kan gitu, wes noto mesti gak iso gitu. Kan itu. Di bisnis juga sama, kalau kita nggak bisa membedakan itu ya akan menjadi bangkrut. Saya balik. Jadi potensi ada hati, ada akal, ada indera dan ada organ. Akal itu menjadi pengrusak kalau akalnya satu, ataupun indera telinga itu menjadi yang kita dengar adalah juga merusak. Organ jadi rusak, tergantung hati. Tergantung hati. Jadi hati, apakah yang berfungsi hati nurani, tengah dada, atau hati sanubari, melenceng gitu loh ya. Hati sanubari itu melenceng, manggonin di kiwo itu melenceng. Kalau yang ditetapkan hati sanubari, kehormatan, kepentingan, mencari keluhuran, mencari pujian, mencari pencitraan, supaya kamu menjadi terpilih ini dan itu pamannya, karena orientasinya itu. Tapi kalau nurani,
karena sadar sebagai hamba untuk menuju Allah, dijamin dunia hidup kamu tentram, tidak terjajah gitu loh. Jadi hati itu penetap tujuan. Jika yang ditetapkan nurani, berarti adalah cahaya Tuhan. Tapi jika sanubari adalah cahaya setan dan iblis. Kalau cahaya setan, semua akalnya akan berfungsi, interaksinya dengan hati sanubari, sehingga membuat sesuatu itu adalah untuk kepentingan nafsu. Menjadi fasik, munafik, kafir. Fasik itu orang yang gak pernah sadar yang dilakukan itu salah, tapi dia meyakini benar, dan itu pembenaran, bukan kebenaran. Kalau munafik itu perusak. Jadi kalau kamu itu menjadi perusak, kebersamaan jadi rusak, hubungan dengan teman menjadi rusak, wujudnya adalah rasan-rasan, membuli, menilai, gojlok, kemudian maidu, mencela. Itu adalah perilaku-perilaku munafik. Perilaku munafik akibat ananiyah. Berusahalah, sebab saat muda jik sehat. Orang yang terbiasa perilaku fasik dan munafik itu cepat stroke, cepat kolesterol, cepat darah tinggi, kan gitu. Tapi bukan berarti darah tinggi itu berarti orang yang fasik, tidak begitu ya maksudnya. Mempercepat gitu loh. Dan lebih parah lagi, mempercepat kematian. Ya. Mempercepat ditamoni corona gitu loh ya. Berlatihlah, kita berlatih. Bersama berlatih. Penimbang dan penyaringnya sebagai Mahkamah Agungnya untuk menjadi berlaku baik atau buruk, dilakukannya itu boleh atau tidak dilakukannya ini adalah oleh akal. Kalau hati sanubari kan begitu, nalar atau rasional, ini makanya butuh dilatih. Saya berbuat baik, nalarnya, oh ya harus saya lakukan. Saya ini jam masuk, tapi malas teko, aras-arasnya datang. Saya nggak masuk, ustadznya yang pertama ustadz bahasa Indonesia nggak enak, nah gitu pamannya gitu. Sopo sadai Susiana Rahmawati, kan gitu pamannya gitu. Ya kamu harus memaksa, kamu harus berangkat. Gitu. Orangnya ini nggak enak banget gitu ya. Orangnya centil, nesuan di kelas, nginciman orangnya ini. Gak apa-apa aku sabjek ngerasani, ini kan gak apa-apa aku.